Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang reaksi eksoterm dan endoterm, serta persamaan termokimia. Soal akan dibahas secara lengkap dan jelas. Simak video ini sampai selesai. Kita mulai ya. Soal nomor 1. Di dalam gelas kimia direaksikan NH4Cl atau amonium klorida padat dengan barium hidroksida BaOH2 kali padat, sehingga dihasilkan BaCl2, H2O, dan gas NH3 atau gas amonia. Pada reaksi tersebut, ternyata suhu sistem turun dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Dari fakta tersebut, tunjukkan mana yang menjadi sistem dan lingkungan. Tentukan apakah reaksi tersebut termasuk dalam reaksi eksoterm dan endoterm. Dan yang terakhir, buat diagram energinya. Sistem adalah segala sesuatu yang kita amati. Pada soal ini, NH4Cl dan BaOH2 kali yang direaksikan pada gelas kimia merupakan zat-zat yang akan kita amati, yang menjadi pusat perhatian untuk reaksinya. Sehingga dikatakan bahwa NH4Cl dan BaOH2 kali merupakan sistem. Sementara itu, lingkungan merupakan hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Dan di sini, gelas kimia dan udara merupakan lingkungan. Pada reaksi di soal ini, suhu sistem mengalami penurunan dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Dan ini merupakan salah satu ciri dari reaksi endoterm. Karena suhu sistem turun, maka untuk kembali ke keadaan suhu awal, sistem harus menyerap kalor. Sehingga pada akhir reaksi, kalor sistem akan bertambah. Ini berarti bahwa nilai entalpi akhir atau entalpi produk akan lebih besar dari entalpi awal. Diagram tingkat energinya dapat digambarkan seperti ini. Jadi, entalpi produknya akan lebih besar dari entalpi reaktan atau pereaksinya. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan diagram entalpi berikut ini. Nah, kemudian tentukan nilai delta H setiap reaksi berikut, dan tentukan pula jenis reaksinya, tergolong dalam reaksi eksoterm atau endoterm. Yang pertama, H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O dalam bentuk solid, kemudian H2O dalam bentuk liquid, diuraikan menjadi H2 plus setengah O2. Untuk reaksi H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O dalam bentuk solid, H2 dan setengah O2 merupakan reaktan atau pereaksi dengan harga entalpinya 0 kJ. Sedangkan H2O padat merupakan produk atau hasil reaksinya dengan harga entalpi reaksinya minus 292 kJ. Sehingga nilai perubahan entalpinya atau delta H-nya dapat dicari dengan entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Minus 292 kJ dikurangi 0, sama dengan minus 292 kJ. Dan karena harga delta H-nya negatif, maka reaksi ini termasuk dalam reaksi eksoterm. Selanjutnya untuk reaksi H2O liquid yang diuraikan menjadi H2 plus setengah O2. H2O liquid adalah reaktan dengan nilai entalpinya adalah minus 286 kJ dan H2 plus setengah O2 adalah produk dengan nilai entalpinya 0 kJ. Sehingga perubahan entalpinya atau delta H dapat dihitung dengan entalpi produk dikurangi entalpi pereaktan. 0 dikurangi minus 286 kJ, sama dengan plus 286 kJ. Karena delta H-nya bernilai positif,
maka reaksi ini termasuk dalam reaksi endoterm. Nomor 3. Tuliskan persamaan termokimia dari pernyataan berikut ini dan tentukan jenis reaksinya, tergolong dalam reaksi eksoterm atau endoterm. Delta HFCaCO3 sama dengan minus 1207 kJ per mol. Dan delta HDC2H5OH sama dengan plus 278 kJ per mol. Kita jawab ya. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu reaksi pembentukan dari CaCO3. Tuliskan CaCO3 di sebelah kanan sebagai produk dan tentu dengan angka koefisien 1. Selanjutnya, tuliskan unsur pembentuknya di sebelah kiri. Unsur-unsur pembentuknya apa saja? Ya, Ca atau kalsium, C atau karbon, dan oksigen atau O. Di sini oksigen kita tulis O2, bukan O aja. Kenapa? Ya, oksigen merupakan unsur diatomik, yaitu unsur-unsur yang di alam ada dalam bentuk atau jumlah 2. Ingat ya, ada 7 unsur diatomik, yaitu O2, H2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Untuk menentukan persamaan termokimianya, terlebih dahulu kita samakan angka koefisiennya. Jumlah atom-atom di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom-atom di sebelah kanan. Kalsium di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan juga ada 1, sama ya. Kemudian karbon di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan juga ada 1, sama. Sementara oksigen di sebelah kiri oksigen ada 2, di sebelah kanan ada 3. Agar sama, maka oksigen di sebelah kiri harus dikalikan dengan 3/2. Jadi 3/2 kali 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah persamaan termokimianya. Ca ditambah C ditambah 3/2 O2 menghasilkan CaCO3 dengan harga delta H-nya minus 1207 kJ per mol. Karena delta H-nya bernilai negatif, maka reaksi ini termasuk dalam reaksi eksoterm. Selanjutnya, untuk delta HDC2H5OH, D. Decomposition, penguraian, sehingga C2H5OH terletak di sebelah kiri, dia sebagai reaktan dengan angka koefisien pasti 1. Kemudian, tuliskan unsur-unsur yang diuraikannya di sebelah kanan, yaitu C atau karbon, kemudian hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya, kita samakan angka koefisiennya terlebih dahulu. Di sebelah kiri C-nya ada 2, di sebelah kanan baru ada 1, jadi kita tambahkan angka koefisien di sebelah C 2. Kemudian H di sebelah kiri ada berapa? Ya, ada 6, 5 ditambah 1. Di sebelah kanan baru ada 2. Biar sama, maka di sebelah kanan ditambah angka koefisien 3. Nah, terakhir O di sebelah kiri ada 1, sementara di sebelah kanan ada 2. Agar sama, maka O di sebelah kanan dikalikan dengan setengah. Persamaan termokimianya dapat dituliskan dengan C2H5OH menghasilkan 2C ditambah 3O2 ditambah setengah O2 dengan delta H-nya plus 278 kJ per mol. Karena delta H bernilai positif, maka reaksi ini termasuk dalam reaksi endoterm. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya soal nomor 4. Pada pembakaran 1,6 gram gas metana atau CH4, dibebaskan kalor sebesar 80 kJ. Tentukan delta HCCH4 dan tuliskan persamaan termokimianya. Diketahui ARC sama dengan 12 dan ARH sama dengan 1. Pertama-tama, kita buat reaksi pembakaran CH4 terlebih dahulu. CH4 dibakar, berarti ditambahkan dengan oksigen. Dan untuk pembakaran sempurna, zat yang dihasilkan adalah CO2 plus H2O. Selanjutnya disamakan koefisiennya. C di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 1, sama. Kemudian H di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan ada 2, ditambahkan
angka koefisien di sebelah kanan 2. Dan terakhir, oksigen di sebelah kiri ada 2, sementara di sebelah kanan ada berapa? 6 ya, 2 ditambah, ada 4, 2 ditambah 2, 4. Jadi di sebelah kiri, karena oksigennya baru ada 2, maka koefisiennya ditambahkan 2. Pada pembakaran ini, dibebaskan kalor sebesar 80 kJ. Karena terjadi proses pembebasan atau pelepasan kalor, reaksi ini merupakan reaksi eksoterm, sehingga delta H-nya bertanda negatif. Persamaan termokimianya dapat dituliskan dengan CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O dengan delta H sama dengan minus 80 kJ. Pada soal ini, dibakar 1,6 gram gas metanol. Jadi, kita cari molnya terlebih dahulu untuk menentukan delta Hc-nya. Mol CH4 dapat dicari dengan massa CH4 dibagi MR CH4. Massanya adalah 1,6, sementara MR-nya dapat dirumuskan 1 kali ARC ditambah 4 kali ARH. 1,6 dibagi 12 ditambah 4, sama dengan 1,6 dibagi 16, 0,1 mol. Delta Hc adalah perubahan entalpi pembakaran standar, harus per mol. Jadi, delta Hc dapat dihitung dari minus 80 kJ dibagi 0,1 mol sama dengan minus 800 kJ per mol. Soal nomor 5. Diketahui persamaan termokimia, 6C plus 8H2 menghasilkan 2C3H8. Dan delta H-nya sama dengan minus 225 kJ per mol. Tentukan besarnya entalpi pembentukan standar atau delta HF dari C3H8 ini. Reaksi yang diketahui adalah 6C plus 8H2 menghasilkan 2C3H8 dengan delta H-nya minus 225 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah entalpi pembentukan standar dari C3H8. Ya, kita ingat ya bahwa entalpi pembentukan standar atau delta HF adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi, senyawa yang dibentuk adalah 1 mol atau angka koefisiennya 1. Sehingga, agar angka koefisien C3H8 1, maka angka koefisien dari reaksi yang diketahui tadi kita bagi 2, menjadi 3C ditambah 4H2 menghasilkan C3H8. Begitu juga dengan delta HF-nya, kita kalikan setengah atau dibagi 2. Setengah dikali minus 225 kJ per mol, sama dengan minus 112 kJ per mol. Paham ya? Kemudian soal yang terakhir ya. Pembakaran sempurna 1 mol gas propana pada keadaan standar membebaskan kalor sebesar 2220 kJ. Tentukan A. Persamaan termokimia dan pembakaran gas propana tersebut. Dan tentukan berapa kalor yang dilepaskan pada pembakaran 44,8 liter gas propana pada keadaan standar atau STP. Propana adalah senyawa hidrokarbon pada golongan alkana, sehingga rumus molekulnya adalah C3H8. Kemudian, kita dapat menuliskan reaksi pembakaran sempurna dari gas propana, yaitu C3H8 ditambah oksigen menghasilkan CO2 plus H2O. Seperti biasa, untuk menentukan persamaan termokimianya, kita samakan angka koefisiennya terlebih dahulu. Atom karbon, di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 1, ya. Kita tambahkan 3 di sebelah kanan sebagai angka koefisien. Kemudian H di sebelah kiri ada 8, di sebelah kanan ada 2, ya. Kita tambahkan biar yang di sebelah kanan sama-sama 8, kita tambahkan angka koefisiennya 4. Yang terakhir, O di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 10. Ya, 6 ditambah 4, 10. Maka sebelah kiri O-nya dikalikan dengan 5. Karena di sini terjadi pembebasan kalor, maka reaksi ini termasuk dalam reaksi eksoterm. Delta H-nya bertanda negatif. Sehingga untuk persamaan
Termokimianya dapat dituliskan C38 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 plus 4H2O dengan delta H-nya minus 2220 kJ. Kalor yang dilepaskan pada pembakaran 44,8 liter gas propana dapat ditentukan dengan mencari atau menghitung molnya terlebih dahulu. Mol dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume dibagi 22,4. Ini karena pada keadaan standar, yaitu 44,8 liter dibagi 22,4 sama dengan 2 mol. Sehingga kalori yang dilepaskan dapat dihitung dengan minus 2220 kJ dibagi 2 mol, sama dengan minus 1110 kJ per mol. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.